Oke, selamat malam. Pada malam ini kita lanjut lagi pada kuliah pendidikan multikultural ya. Saya harap Anda tetap membaca buku itu ya. Saya tidak suruh lagi baca, tapi saya ingin Anda sadar sendiri untuk membacanya. Dan sekarang kita akan masuk di bab 4 ya, untuk pendidikan multikultural. Jadi silakan saja di print ya, di e-book itu, dan bisa di print per bab. Kalau agak kesulitan membaca di HP, kalau punya laptop kan lebih enak agak besar. Tapi kalau mau lebih simpel ya bisa dibaca di HP saja. Nah, saya akan share screen dulu untuk uh, memperlihatkan PowerPoint-nya. Oke ya, sekarang kita di bab 4, lanjut di materi sebelumnya. Di bab 4 ini kita akan berbicara tentang dimensi-dimensi pendidikan multikultural ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya karena di dalam pendidikan multikultural itu juga memiliki banyak variasi dan lain-lainnya, maka ada beberapa hal yang menjadi sudut pandangnya nanti, atau beberapa hal yang akan dikaji atau dikatakan sebagai sebuah dimensi di dalam pendidikan multikultural nanti akan terbagi menjadi 5 ya. Jadi murni yang saya gunakan di sini adalah sudut pandangnya James Beng ya. Kalau Anda ingin tertarik membaca langsung karyanya James Beng, bisa di-download bukunya ya. Beberapa tulisan-tulisannya e-book itu banyak yang online. Hanya saja belum ada dalam versi bahasa Indonesia, semuanya dalam versi bahasa Inggris. Kalau ingin yang mengcopy punya yang saya pegang itu, ada yang saya punya bukunya James Beng. Itu lebih menarik karena sudah lebih rinci di situ tentang pendidikan multikultural. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa kita akan apa ya, tujuannya kita untuk mempelajari dimensi pendidikan multikultural ini tentunya ada 5 ya. Jadi kalau kita berbicara masalah dimensi pendidikan multikultural itu ada 5 dalam yang sudah dipetakan oleh James Beng. Nah, yang pertama kita akan mengkaji atau mengetahui tentang cara mengintegrasikan budaya ke dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, melakukan proses pembelajaran dengan konstruksi pengetahuan. Anda akan mencari tahu gimana sih caranya melakukan sebuah proses pembelajaran dengan proses konstruksi ya. Jadi kan ada kalau di teori pembelajaran nanti Anda akan belajar tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Sebenarnya pada dasarnya itu kan sama nanti ya. Tetapi di dalam pendidikan multikultural itu jadikan sebuah dimensi yang memang sangat penting ya. Memang teori konstruksi itu yang sangat penting di dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu kita akan membahas tentang bagaimana cara menguraikan mengurangi prasangka dalam proses pembelajaran ya. Nanti Anda akan kita akan bersama-sama membahas tentang gimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan prasangka atau prejudice reduction, itu yang biasa istilahnya di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat itu mengamalkan pedagogi kesetaraan. Jadi ada juga pedagogi kesetaraan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas nanti itu adalah pemberdayaan atau memberdayakan kultur sekolah. Ini hanya sebenarnya garis umumnya ya. Di dalam beberapa perkembangan ini sebenarnya banyak dikembangkan. Proses integrasi juga dikembangkan, mulai dari konstruksi juga dikembangkan juga, mulai dari prejudice reduction itu juga atau pengurangan prasangka juga dikembangkan juga.
apalagi di dalam pemberdayaan kultur sekolah. Ini sekarang kultur sekolah itu sangat menjadi sebuah hal yang sangat penting dikaji di dalam apa ya, di dalam teori-teori pendidikan. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yang dimensi yang pertama adalah integrasi budaya kurikulum. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan integrasi budaya dalam kurikulum? Nah, perlu kita tahu pertama bahwa integrasi itu apa sih sebenarnya integrasi? Kalau integrasi itu kan sebenarnya coba untuk ada satu paradigma, ada satu teori, ada satu budaya yang coba diintegrasikan atau dikaitkan atau digabungkan dengan teori yang lain, atau coba dipadukan ya, maksudnya seperti itu. Nah, di sini maksudnya adalah mengintegrasikan budaya ke dalam kurikulum bertujuan untuk menghapus prasangka negatif peserta didik pada budaya lain. Nah, yang pertama di dalam integrasi budaya ke dalam kurikulum itu adalah khususnya tentang mengintegrasikan budaya. Jadi budaya apa sih sebenarnya yang dimaksud? Jadi kan ada budaya, banyak budaya ya. Jadi di Indonesia itu tidak hanya budayanya orang Jawa saja, ada juga budayanya orang NTT, ada bahkan di NTT ada banyak budaya. Sulawesi ada banyak budaya, di Papua ada banyak budaya, Sumatera, Kalimantan. Nah, mengapa sih sebenarnya budaya itu perlu dipadukan di dalam pendidikan? Khususnya nantinya adalah budaya yang memang siswa alami atau memang mereka ketahui. Tetapi mereka tidak hanya harus mengetahui budayanya, tetapi juga harus mengetahui budaya orang lain. Bahwa di tempat lain ada juga yang seperti ini. Di tempat lain juga memiliki perbedaan keyakinan seperti ini. Di tempat lain ada juga orang yang seperti ini. Jadi di dalam proses integrasi inilah sebenarnya yang pertama untuk digagas oleh James Bank, yaitu untuk memadukan dari beberapa bukan memadukan ya, tetapi memberikan sebuah pengetahuan kepada siswa bahwa budaya itu tidak hanya bahasa, itu tidak hanya satu, bukan hanya bahasa orang Soe, tetapi ada juga bahasanya orang Bugis, ada juga bahasanya orang Jawa. Jadi perlu dipahami bahwa memang bahasa itu banyak. Rambut itu ada banyak macam, ada yang keriting, ada yang lurus, ada juga yang setengah keriting, ada juga yang keriting sekali. Jadi ada banyak variasinya. Kulit juga ada banyak variasinya. Ada yang putih sekali, ada yang putih yang kayak orang Cina, ada yang putih kayak orang Barat, ada yang putihnya seperti orang Melayu atau Asia atau orang sawo matang, dan banyak jenis ya. Dan yang paling penting tradisi juga ada banyak jenis. Jadi mengapa sih sebenarnya itu perlu dipelajari, dan ini yang sangat penting untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar siswa-siswa itu menyadari bahwa budaya itu tidak hanya itu saja. Jadi budaya itu tidak hanya mereka yang mereka alami atau yang mereka alami setiap hari di lingkungan rumahnya atau di tetangganya atau di sekolah, tetapi kalau siswa itu berada di tempat lain, maka mereka tahu bahwa di sana juga ada perbedaan. Nah, inilah sebenarnya integrasi budaya ke dalam kurikulum itu, bahwa di dalam kurikulum itu, dalam pembelajaran tidak hanya belajar hanya satu budaya saja, tetapi ada banyak budaya. Tidak hanya satu warna saja, tetapi ada banyak warna. Tidak hanya warna hitam dan putih, tetapi ada juga warna merah, biru, dan lain-lainnya. Nah, kemudian hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural pada semua mata pelajaran. Nah, ini yang integrasi yang kedua itu sebenarnya sangat penting, bahwa sebenarnya pendidikan multikultural itu tidak hanya dipelajari oleh tidak hanya cocok pada ilmu sosial atau sosiologi atau PPKN ataukah ilmu-ilmu sosial yang
memang agak masuk ke situ, misalnya IPS. Tetapi pendidikan multikultural sebenarnya itu bisa diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Bisa di matematika, bisa di bahasa Indonesia, bisa di biologi, dan ilmu eksak lainnya. Tetapi bukan menjadi sebuah mata pelajaran ya. Jadi kalau ilmu sosial, kalau sosiologi kan, ya orang pendidikan sosiologi ya bisa menjadi sebuah mata pelajaran. Tetapi kalau di prodi lain atau mata pelajaran lain itu tidak menjadi sebuah mata pelajaran, tetapi proses integrasinya itu adalah nilai-nilainya. Misalnya bagaimana sih nilai multikulturalisme itu ditanamkan oleh guru. Misalnya siswa nanti misalnya dia belajar tentang biologi ya, nanti caranya mengajar guru itu tidak hanya satu dimensi saja, tetapi mereka melihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, itu sebenarnya uh, dilakukan kalau mereka yang jurusannya selain sosiologi, saya kira mereka dapat belajar tersendiri ya. Itu memang butuh proses untuk itu. Tapi kalau sumpama kita yang berada di pendidikan sosiologi, maka itu sebenarnya kita akan lebih mudah karena kita tidak hanya menanamkan di dalam sebuah proses pembelajaran atau proses integrasinya, tetapi juga kita belajar teorinya. Bahkan di SMA, siswa itu sudah belajar tentang masyarakat multikultural. Kemudian yang ketiga itu guru dituntut untuk mengintegrasikan berbagai budaya di suatu daerah di mana peserta didik berada untuk mengilustrasikan konsep budaya yang ada dan menteorikan mata pelajaran. Jadi dalam proses integrasi itu guru dituntut untuk mengintegrasikan berbagai budaya ya. Jadi ini tadi yang saya maksudkan bahwa yang diintegrasikan itu tidak hanya budayanya orang Soe saja ya. Coba belajar memahami budaya-budaya yang lain. Ya biasa saya sebut, biasanya kan di dalam teks-teks buku itu kan kebanyakan budayanya orang Jawa. Nah, cobalah kita masukkan di dalam buku itu bukan hanya budayanya orang Jawa yang kita pelajari ya. Coba belajar sendiri budaya Anda, budaya yang lain. Budaya Papua lebih kaya, di NTT lebih kaya, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Nah, itu bisa dipadukan agar Anda bisa memahami. Bahkan tidak hanya di dalam Indonesia, tetapi di luar juga, agar nanti kalau nonton TV tidak kaget ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah kajian. Itulah pentingnya proses integrasi di dalam budaya di dalam kurikulum. Nah, oleh karena itu akan menghapus pandangan fanatisme budaya ya. Kalau fanatisme kan berarti kalau dia tidak sama budaya saya berarti budayanya jelek. Itu kan sudut pandangnya orang yang tidak memahami bahwa ada yang namanya multikultural. Oh, kalau dia tidak agamanya Islam, maka agamanya tidak bagus. Kalau dia tidak agamanya Kristen, maka agamanya tidak bagus. Maka kita harus perlu memahami bahwa agama itu ada banyak. Jadi itulah pentingnya perlu memahami bahwa agama, budaya, dan lain-lainnya tidak hanya satu. Jadi proses integrasi budaya itu adalah seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau agama itu sebenarnya kalau di dalam sosiologi, di dalam ilmu pengetahuan itu adalah budaya ya. Masuk dalam sudut pandang budaya. Meskipun di tokoh-tokoh agama banyak yang menolak itu, tetapi tidak bisa dipungkiri dalam sudut pandang sains bahwa itu adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pada sudut pandang manusia, karena ya, agama itu kan berada di dalam pemikiran manusia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dimensi yang kedua. Itu tadi integrasi ya. Jadi integrasi itu adalah proses ada perpaduan dari yang lain ke yang lain, bukan perpaduan ya, atau di proses untuk digabungkan tetapi nanti tidak menyatu, tetapi prosesnya berada pada posisinya masing-masing atau tidak menghilangkan budaya yang lama. Misalnya kalau Anda nanti proses integrasi dari misalnya budaya Bugis untuk dipelajari di sekolah, bukan berarti menghilangkan budayanya orang NTT, tetapi tetap mempertahankan keaslian budayanya orang NTT, tetapi Anda perlu mengetahui bahwa ada juga budaya yang lain.
di luar negeri atau di Indonesia sendiri yang sangat kaya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi integrasi itu tidak menghilangkan budaya aslinya, tetapi tetap mempertahankan budaya aslinya, tetapi Anda harus tetap mempelajari budaya yang lain. Nah, kemudian pada dimensi kedua, pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan. Nah, apa sih sebenarnya pembelajaran konstruksi pengetahuan? Nah, ini kan yang saya sebutkan tadi adalah proses konstruksi. Jadi konstruksi sebenarnya kalau kita mengkaji secara sosiologis atau filsafat itu ya pada dasarnya semua hal-hal itu yang Anda lihat sebenarnya hanya sebuah konstruksi sosial ya. Nah, nanti di sini pengetahuan atau hal-hal yang Anda dapat itu menjadi sebuah konstruksi sosial, bisa menjadi sebuah perkembangan yang baru, atau bisa jadi menjadi sebuah pemahaman bahwa itu kan hanya sekedar konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosialnya orang misalnya orang Soe dengan orang Sabu atau orang dari Flores itu berbeda sudut pandangnya tentang apa sih sebenarnya apa ya kalau melihat apa ya kota misalnya. Mungkin beda sudut pandangnya kota itu seperti apa. Kalau lebih sederhana lagi ya agar Anda lebih paham misalnya agama ya. Agama itu kan kenapa berbeda sudut pandang dari setiap orang? Karena agama itu adalah merupakan sebuah konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial itu kan dibangun dari atau sejak Anda masih kecil misalnya. Orang yang lahir dari keluarga Islam, orang yang lahir dari keluarga Katolik, orang yang dari Protestan, Hindu, Buddha, dan beberapa agama yang lainnya pasti konstruksi pemikirannya atau pemikirannya tentang agama atau tentang Tuhan itu pasti berbeda. Kenapa? Karena itu kan hanya merupakan sebuah konstruksi sosial ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu sama semua. Tentu orang Islam itu berbeda sudut pandangnya bahwa Tuhan itu seperti apa. Orang Kristen pasti berbeda juga sudut pandangnya tentang Tuhan itu seperti apa. Orang Hindu berbeda, orang Buddha juga berbeda, dan beberapa agama lainnya. Jadi itulah namanya konstruksi sosial. Kenapa? Karena itu Anda bangun berdasarkan pada apa yang disampaikan seseorang yang ada di lingkungan sosial Anda. Pertama itu dari orang tua. Orang tua Anda yang menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti ini. Nah, dia di keluarga yang lain yang berbeda agama, pasti juga penjelasannya berbeda. Maka apa yang disampaikan itu, maka itulah yang akan terkonstruk atau terbentuk di dalam pemikiran Anda. Maka itulah yang menjadi sudut pandang Anda bahwa Tuhan itu seperti ini, agama itu seperti ini. Nah, di sini yang nantinya itu yang sangat penting sekali bahwa Anda perlu memahami bahwa itu akan hanya sekedar konstruksi sosial. Itulah yang dibangun di dalam keluarganya dia, sehingga cara berpikir saya dengan dia itu, dia beragama Kristen, saya beragama Islam. Kenapa kami berbeda pemahaman tentang Tuhan? Karena kita memiliki konstruksi pemikiran yang berbeda. Konstruksi itu kan bangunan pemikiran. Bagaimana cara membangun mulai dari bentuk dasar pondasinya hingga sampai berdiri. Jadi kan dasarnya itu sejak kecil. Diajarilah agama, guru agamanya, Tuhan seperti ini, ajarannya seperti ini. Sehingga nanti kelak pasti akan berbeda ketika sudah sampai pada tahap tertinggi. Kalau orang-orang yang diajarkan pada lingkungan sosial yang sama, maka akan memiliki konstruksi sosial pemikiran yang sama juga tentang agama. Tetapi kalau dia berbeda lingkungan, misalnya di lingkungannya orang Islam dan Kristen, pasti akan berbeda. Kenapa? Karena perbedaan di lingkungan sosial. Beda cara membangunnya. Bahkan orang membangun rumah di NTT dengan orang di Sulawesi pasti berbeda. Kenapa? Karena konstruksi sosialnya juga berbeda. Cara berpikir orangnya juga berbeda. Sehingga melahirkan budaya yang berbeda juga. Itulah yang dimaksudkan di sini. Perlu ada kesadaran bahwa
semua itu atau budaya-budaya atau perbedaan itu adalah sekedar konstruksi sosial. Nah, oleh karena itu, dalam pendidikan multikultural, guru harus membantu peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka terhadap ras, etnis, gender, dan posisi kelas sosial dari individu dan kelompok. Jadi kan ras, etnis, dan lain-lainnya suku atau tradisi itu sebenarnya kan hanya pengaruh konstruksi sosial di dalam masyarakat. Nah, Anda harus pahami kenapa kalau orang Bugis itu kalau nikah itu berbeda dengan orang NTT. Itu kan karena pengaruh konstruksi sosial yang berbeda. Budaya berbeda, lingkungan sosialnya berbeda. Jadi itu ditentukan oleh di mana mereka hidup, di mana mereka tumbuh dan berkembang, sehingga dalam proses perkembangannya itulah juga maka konstruksi sosial dalam pemikirannya juga akan bertumbuh juga, dan pasti mengikut pada pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada dimensi yang ketiga. Nah, pada dimensi yang ketiga ini, Anda bisa lihat bahwa pengurangan ada namanya pengurangan prasangka. Atau dalam bahasa Inggris yang biasa dipopulerkan oleh beberapa orang yang digagas oleh James Beng, mengatakan bahwa namanya prejudice reduction ya, atau pengurangan prasangka. Nah, sebenarnya pengurangan prasangka yang dimaksud itu seperti apa? Nah, prasangka rasial memang sudah mulai tumbuh ya dari lingkungan sosial sejak kanak-kanak, seperti dalam kehidupan keluarga, pergaulan, sekolah, dan agama. Oke, saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya yang sering muncul itu namanya bullying ya. Kalau di sekolah-sekolah kan sering ada bullying ya terhadap temannya. Mungkin karena temannya itu berbeda. Misalnya dia ya mungkin karena ada perbedaan ya. Jadi Anda selalu memberikan sebuah prasangka yang berbeda yang kadang itu melahirkan sebuah bullying. Jadi sebenarnya prasangka itu yang kadang menjadi kalau saya prejudice itu selalu memberikan stigma-stigma yang negatif terhadap orang lain. Misalnya karena berbeda agama misalnya. Di agama Anda kan diajari bahwa ini yang benar. Sehingga kalau tidak sesuai dengan itu, maka mengatakan bahwa mereka itu salah dan keliru. Nah, itu maka muncullah sebuah prasangka yang negatif terhadap orang lain yang berbeda agama dengan Anda. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya prasangka itu akan muncul. Sebenarnya itu sudah muncul dari keluarga sendiri sebenarnya. Tadi saya sampaikan dibangun dari keluarga dan juga dari pergaulan, misalnya pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Kan sering kalau seumpama dia misalnya dia anak orang kaya misalnya, tetangganya satu kan anaknya orang kaya, pengusaha besar. Kalau yang satu di tetangganya kan misalnya dia anak miskin, misalnya anak pemulung dan lain-lainnya. Kalau di kota-kota, kayak misalnya contoh di kota misalnya. Ini yang di samping anaknya yang orang kaya itu tidak mau kalau anaknya bergaul dengan yang pemulung itu. Biasanya kan kalau di film-film biasa lihat bahwa nanti dia ketularan miskin dan lain-lainnya. Jangan bergaul dengan orang miskin, dia itu kotor dan lain-lainnya. Nanti kamu makan atau cari hidupnya jorok-jorok seperti mereka. Itu namanya prasangka. Prejudice. Kemudian banyak contoh lagi ya. Misalnya, saya orang kota, kamu orang kampung. Nah, ini kalau biasanya kan pandangannya kan, kalau orang kampung kan tidak tahu apa-apa, tidak tahu teknologi. Nanti kalau pergi di mall itu pasti dia tidak tahu naik lift dan lain-lainnya, nanti lompat dan lainnya. Jadi kamu tidak usah pergi di lift, cukup saja tidak pergi di mall, di pasar saja kalau mau belanja. Nah, itu sebenarnya prasangka-prasangka yang seperti itu yang memang yang kadang yang masih sebenarnya sulit dihindari sebenarnya, karena itu sudah menjadi sebuah tradisi di dalam masyarakat dan
Kenapa itu ada di dalam lingkungan masyarakat? Karena sebenarnya sudah dibangun dari lingkungan keluarga, pergaulan sehari-hari antar individu, kemudian juga di sekolah. Pastikan di sekolah biasanya kan ada sekolah swasta, sekolah negeri, kemudian ada sekolah yang kurang bagus. Pastikan orang memberikan sebuah prasangka kepada sekolah-sekolah swasta, itu kurang bagus ya. Jadi kamu kayak negeri saja. Nah, itu kan sebenarnya prasangka-prasangka yang sudah tidak bagus seperti itu. Tapi itu sebenarnya sudah terjadi dalam masyarakat dan itu sudah dibangun dan memang maka melahirkanlah sebuah stigma-stigma negatif yang memang uh, sangat bertentangan dengan yang namanya multikultural, pendidikan multikultural. Nah, bisa lihat di poin 2. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk dengan cara membina kerjasama erat dan saling menghargai perbedaan. Nah, inilah yang sangat berat sebenarnya itu bagaimana sih sebenarnya membina dan hubungan menjadi sebuah sama ya, apa ya, sebenarnya tidak perlu disamakan, tetapi di dalam multikultural itu bagaimana caranya agar orang saling terima ya, toleransi atau memahami ya. Bukan berarti menerima ideologinya, agamanya, budayanya, tetapi kita menerima bahwa mereka itulah seperti itu, bahwa menerima bahwa orang Katolik itu seperti itu, menerima bahwa orang Protestan itu seperti itu, menerima orang Islam itulah seperti itulah mereka. Jadi kita hidup bersama-sama tanpa harus saling konflik atau tanpa harus memberikan prasangka yang stigma-stigma yang negatif. Jadi kita cukup hanya memahami bahwa kita sebenarnya memang berbeda karena tadi ada konstruksi sosialnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan prasangka adalah terlibat secara bersama-sama dalam peringatan hari-hari besar di sekolah dan kampus tanpa membedakan ras, suku, dan agama, etnis, dan lainnya. Terlibat di sini bukan berarti kalau orang Islam merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, orang Kristen juga ikut, tidak seperti itu ya. Kalau orang Nasrani atau orang dari Kristen merayakan hari Natal, orang Islam juga harus ikut merayakan. Tidak seperti itu. Tetapi maksudnya di sini yang terlibat bersama-sama, misalnya hari besar itu yang biasanya hari sekolah atau hari nasional, misalnya hari kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi silakan melakukan sebuah bersama, ada keakraban dan saling menerima bahwa seperti inilah. Kalau di dalam agama itu tidak perlu yang lainnya ikut juga merayakan agamanya. Bahkan tidak perlu merayakan, misalnya kalau di Islam kan biasanya selamat hari raya Idul Fitri. Ya, orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu mengatakan bahwa selamat hari raya Idul Fitri. Nah, tidak perlu menggunakan bahasa seperti itu. Cukup saja selamat merayakan hari kemerdekaannya, misalnya seperti itu. Silakan merayakan hari raya agamanya, atau selamat banyak bahasa-bahasa yang Anda gunakan. Tetapi misalnya orang Islam juga tidak perlu harus mengatakan bahwa selamat hari Natal ya. Kenapa? Karena berarti kalau dia merayakan selamat hari Natal, berarti dia sudah merayakan juga Natal kan? Padahal dia kan tidak perlu merayakan Natal karena dia bukan orang Kristen. Sama juga dengan orang Kristen. Tidak perlu mengatakan selamat hari Idul Fitri. Kenapa? Karena kan dia bukan Islam. Jadi kalau dia mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, maka dia juga sudah merayakannya. Berarti kan tidak seperti itu maksudnya di dalam konsep pendidikan multikultural. Tetap Anda memberikan support mereka untuk merayakan dan lainnya, tetap memberikan dukungan tanpa ikut merayakannya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kita bisa memilih bahasa-bahasa lain yang memang memberikan support kepada yang lain. Nah, ini yang maksudnya di dalam kalau segi agama. Kalau suku yang tidak melibatkan sebuah ideologi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalnya
Karena kalau agama itu kalau harus dipaksakan agama yang lain untuk ikut juga merayakan bersama, maka itu justru bukan multikultural, itu malah yang namanya asimilasi yang nantinya akan melahirkan sebuah konflik. Makanya tidak boleh seperti itu. Tetapi kalau seumpama hari raya kemerdekaan Indonesia, ya boleh saja semua agama. Kenapa? Karena itu tidak berdasarkan pada ideologi, tetapi itu ideologinya orang Indonesia. Tetapi orang Malaysia tidak perlu merayakan kemerdekaannya orang Indonesia karena beda negara. Jadi seperti itu. Tapi cukup orang Malaysia memberikan support atau memberikan dukungan kepada orang Indonesia yang sedang merayakan hari kemerdekaannya. Jadi seperti itu yang dimaksudkan di dalam multikulturalisme. Tidak perlu harus terlibat di situ. Nah, ini di pengurangan prasangka ya. Tadi prasangka sebenarnya intinya tadi itu yang masalah menghilangkan prasangka terhadap orang lain. Jadi solusinya tadi yang ditawarkan tentang sama-sama dalam perayaan misalnya hari besar nasional atau hari sekolah dan lain-lainnya, hari pendidikan ya kan bisa dirayakan secara bersama. Nah, selanjutnya di poin D, ini di poin keempat tentang pedagogi kesetaraan. Ini juga sebenarnya salah satu yang sangat penting ya. Gimana sih yang dimaksud dengan pedagogi kesetaraan? Nah, pentingnya pedagogi kesetaraan karena ada banyak kelompok yang tersisihkan disebabkan oleh sikap yang tidak adil di dalam lingkungan pendidikan. Nah, Anda perlu, ini kuncinya utama ya. Pedagogi kesetaraan itu salah satu adanya ketidaksetaraan atau inequality, penyimpangan, bukan penyimpangan ya, tetapi ada ketidaksetaraan di dalam sebuah pendidikan. Nanti ada yang kelompoknya orang kaya, ada sekolahnya orang miskin, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, pendidikan multikultural memperhatikan perbedaan-perbedaan kelompok, misalnya anak miskin ya, ini tadi saya sebutkan miskin yang tidak mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak dari kelas atas. Jadi, di dalam pedagogi kesetaraan itu sangat memperhatikan hak-hak anak di dalam sebuah pembelajaran. Nantinya ketika Anda nanti menjadi seorang guru, mungkin karena ada beberapa siswanya, Anda menghadapi beberapa siswa yang sangat banyak perbedaan ya dari latar belakang ekonomi misalnya. Misalnya siswa yang ada yang duduk di sebelah kanan Anda itu anaknya semuanya anak-anak orang kaya ya. Sedangkan yang di bagian belakang itu sudut kanan sudut kiri Anda itu mereka semua anak-anak orang miskin ya. Jadi kalau nanti Anda ngajar, Anda lebih memperhatikan siswa yang dari keluarga kaya, sedangkan yang dari keluarga miskin itu diabaikan, bahkan dicuekin dan lain-lainnya. Mungkin karena kelihatannya atau kelihatan kurang rapi dan lain-lainnya, ada yang aneh kelihatan dan lain-lainnya. Maka di dalam pendidikan multikultural itu sangat sangat bertentangan dengan sudut pandang seperti itu. Maka lahirlah namanya pedagogi kesetaraan. Kemudian pedagogi kesetaraan hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap anak, ya, seperti individu ya. Jadi siswa siapapun itu latar belakangnya, dari anak miskin, anak orang kaya, atau dari kampung atau dari kota, atau dari bahasanya apa, atau dia berbahasa NTT atau berbahasa Soe dan lain-lainnya, bahasa Bugis, semuanya harus sama dalam pelayanan dalam pendidikan. Guru harus mampu membuat suasana dalam sebuah pembelajaran itu siswa merasa tidak dibedakan ya. Kan kadang kita merasa bahwa guru saya itu lebih senang sama dia, sedangkan sama saya kita dicuekin. Jadi kan pastilah ada seperti itu anggapan-anggapan di dalam sebuah kelas misalnya. Saya rasa Anda pernah mengalami itu ketika masih belajar ya. Mungkin di kampus atau bahkan di SD ketika masih sekolah di SMA, SMP, SD, ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang ditentang di dalam pendidikan multikultural, maka muncullah namanya pedagogi kesetaraan. Nah, dalam hal ini sekolah dan kampus menerima peserta didik dari golongan apapun tanpa melihat latar belakang ekonomi dan agama. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya banyak yang ditentang sekarang kan, karena banyak kampus-kampus atau sekolah itu yang menerima hanya orang pintar saja atau hanya orang kaya saja.
Jadi kita daftar di situ, dites dulu. Kalau nilainya kurang tinggi, maka kita tidak diterima. Kenapa? Karena kurang tinggi dianggap bodoh. Jadi tidak boleh masuk kuliah di situ. Nah, sedangkan ada lagi pembayaran yang mahal. Uang semesternya mahal, uang pembangunannya sampai puluhan juta. Kita tidak bisa masuk. Orang miskin tidak bisa masuk. Maka itu namanya lembaga pendidikan yang tidak multikultural. Kenapa? Karena sangat diskriminasi ya, tidak ada kesetaraan di situ. Kemudian yang bagian keempat, tugas seorang guru adalah menyesuaikan, ini masuk ke pembelajaran ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu, guru harus menyesuaikan metode pembelajaran pada materi dan cara belajar serta didik ya, yang beragam baik secara segi ras, budaya, dan sosial agama. Nah, kalau nanti Anda mengajar itu perlu menggunakan sebuah metode pembelajaran yang memang tidak melahirkan sebuah diskriminasi ya. Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pendidikan multikultural itu Anda bisa baca di buku yang saya sudah e-book yang saya buat tulis itu dan saya sudah share itu ke kalian. Itu ada namanya metode collaborative learning, cooperative learning. Itu dua yang sering digunakan di dalam apa ya, yang sejalan dengan pendidikan multikultural. Nah, oke, yang dimensi yang kelima adalah ini dimensi yang terakhir ya, yang kita bahas pada malam ini, karena hanya ditawarkan 5 oleh Jim Banks, maka saya juga mungkin ada perkembangan lain dari beberapa ahli, tapi saya kira yang penting untuk kita bahas di ini adalah pemberdayaan kultur sekolah, ini yang kelima ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan kultur sekolah itu sebenarnya apa sih? Jadi kultur sekolah ya. Jadi kultur sebenarnya adalah budaya apa ya, bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa ya? Bahasa Indonesianya adalah budaya, tetapi karena kata kultur itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tetap kita gunakan kata kultur ya. Jadi maksudnya ini ada pemberdayaan budaya yang ada apa ya? Budaya-budaya di dalam sekolah ya. Jadi budaya yang dimaksud itu adalah budaya yang dianut oleh masyarakat atau disebut dengan kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu pasti nilainya atau pasti dalam sudut pandangnya pasti dia adalah hal yang baik ya. Karena berdasarkan pada sebuah etika dan sudah melalui proses sosial yang memang diakui oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah tadi konstruksi sosial. Nah, pemberdayaan kultur sekolah ini sini adalah sekolah perlu melakukan pemberdayaan terhadap prinsip-prinsip kebudayaan yang dipahami oleh seluruh komponen sosial. Nah, sekarang yang memang berkembang sejak ini ada wacana pendidikan multikultural dulu tentang kultur sekolah, maka ada istilahnya 3S ya. Ada senyum, sapa, dan salam. Saya lihat di beberapa sekolah ada yang perkembangan-perkembangan ya. Jadi kalau nanti Anda pergi ke sekolah itu ada istilah senyum, sapa, salam. Itu sebenarnya dikatakan sebagai kultur sekolah. Jadi kalau Anda masuk di sekolah itu biasanya ada tertera tulisan senyum, sapa, dan salam. Maka inilah sebenarnya yang salah satu digagas dulu di dalam sebuah kurikulum yang coba diinteraksikan di beberapa sekolah bahwa yang pertama kalau ketemu orang, baik dia itu adalah miskin, baik dia adalah kaya, baik itu adalah guru, baik itu adalah kepala sekolah, baik itu rektor, dosen, dan lain-lainnya, maka harus saling sapa. Jadi tidak ada perbedaan ya. Karena menganggap bahwa dia adalah orang kaya, maka yang dia temui itu adalah miskin, maka dia tidak mau senyum. Nah, itu kan itulah sebenarnya yang ditentang di dalam kultur sekolah sebenarnya, yang memang tidak multikultural ya. Atau karena dia merasa bahwa dia adalah kepala sekolah, maka dia tidak mau senyum sama cleaning service atau sama security, atau cleaning service-nya dicuekin karena apa ya, stratasannya sangat apa ya, strata sosialnya sangat tinggi dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Atau tidak mau menyapanya ya, karena dia tidak perlu saya sapa karena kan dia bawahan saya lebih tinggi seperti ini. Atau saya lebih kaya daripada dia. Apalagi mengucapkan salam, pasti tidak mau mengucapkan salam ya. Salam itu kan ada banyak macam ya. Jadi salamnya untuk orang Islam digunakan untuk sesama orang Islam.
salamnya untuk orang Kristen bisa digunakan untuk sesama orang Kristen. Jadi jangan salamnya orang Islam digunakan untuk orang Kristen. Nanti itu namanya bukan multikultural. Jadi kalau ketemu orang Islam, ketemu sama orang Kristen, tidak perlu mengucapkan Assalamualaikum ya. Begitu juga orang Kristen tidak perlu mengucapkan Assalamualaikum kepada orang Islam. Tapi ada bahasa yang memang mewakili itu, misalnya selamat pagi atau hai, halo, dan lain-lainnya, sama temannya. Kalau sama gurunya atau dosennya, nah, misalnya kalau siang ya selamat siang, dan lain-lainnya. Itu pakai bahasa itu saja, tidak perlu Assalamualaikum. Kenapa? Karena mengucapkan Assalamualaikum, maka akan tercabut dari ideologi Anda atau dari budaya Anda sendiri. Bahkan bisa dikatakan tercabut dari agama Anda sendiri. Kenapa? Karena keluar dari esensi agamanya. Jadi multikultural tidak seperti itu. Jadi senyum, sapa, dan lainnya, dan salam bisa menggunakan bahasa yang umum. Tadi selamat pagi, selamat malam, dan lain-lainnya. Saya kira di pemberdayaan kultur masyarakat sebagai akhir untuk ini tahap yang kelima atau dimensi yang kelima yang kita bahas malam ini. Selanjutnya kita akan diskusi, tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Saya coba, silakan di unmute, sudah bisa kalau yang ingin mau bertanya. Bagi yang mau bertanya, silakan di unmute. Atau raise hand ya. Oke, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita tutup saja kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Langsung saja di pertanyaan. Tadi Pak menjelaskan apa ya, tentang apa tuh? Yang bakat-bakat menjadi bawahan itu, yang menjadi apa ya? Pendidikan multikultural itu menjadi pentingnya di pendidikan sosiologi. Kenapa pendidikan multikultural itu tidak hanya kenapa pendidikan multikultural itu tidak hanya untuk bisa diprodi lain juga, Pak? Maksudnya gimana? Seperti Maksudnya kenapa pendidikan multikultural hanya dipelajari di pendidikan sosiologi, atau kenapa pendidikan multikultural tidak dipelajari di tempat lain, atau gimana maksudnya? Ya, Pak, maksudnya begitu, Pak. Kenapa pendidikan multikultural hanya dipelajari di pendidikan sosiologi, begitu? Ya, Pak. Ya, itu sebenarnya karena berdasarkan pada disiplin ilmu ya. Jadi kan yang mengkaji tentang multikultural itu kan sebenarnya sosiologi, ilmu sosiologi dan filsafat. Jadi kajian di dalam pendidikan tentang multikultural itu dan pendidikan multikultural memang kajiannya orang sosiologi dan pendidikan sosiologi dan filsafat saja, karena itu asalnya dari situ. Tapi saya sampaikan tadi sebenarnya multikultural atau nilai multikultural atau esensi atau dimensi-dimensi dalam pendidikan multikultural itu bisa diterapkan di dalam pada prodi lainnya, atau jurusan atau guru siapa saja, misalnya guru IPS, guru matematika bisa menerapkan itu, tetapi bukan berarti mengajarkan tentang multikultural, tetapi nilai-nilainya itu yang kemudian diterapkan, itu yang saya sampaikan tadi ya. Seperti yang saya bilang tadi, integrasi tentang nilai-nilai apa saja, atau tadi pengurangan prasangka dan lain-lainnya, itu bisa menjadi sebuah sudut pandang di dalam kurikulum pembelajarannya itu. Jadi tidak harus diajarkan multikultural itu seperti apa, tetapi gurunya lah yang kemudian mengintegrasikan nilai-nilai multikultural di dalam metode pembelajaran yang dia gunakan.
Gitu ya, Padel Jainangga. Oke, silakan yang lain lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang tanya kalau begitu. Siapa yang saya mau tanya ini? Pak, saya ada lagi, Pak. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas memberikan waktu yang sebanyak-banyaknya. Ya, langsung saja ya. Tentu saja apa ya, yang kan seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah itu kan misalnya ada seorang guru yang melamar dan orang itu bukan keluarganya, bukan rasnya. Lalu orang yang melamar itu ditolak, Pak. Terus masalahnya apa? Masalahnya itu bagaimana letak kepala sekolah itu bagaimana, Pak? Apakah dia memandang rasa atau bagaimana, Pak? Ya kalau memang ya saya bingung masalahnya tadi. Kan kalau seumpama tadi gimana sih maksudnya tadi? Kalau misalnya tidak butuh kalau sudah jam. Kalau seumpama tadi tidak diterima ya? Ya itu mungkin dia lamar di jurusan yang banyak, Pak. Jadi, kalau seumpama apa ya, gurunya yang mendaftar jadi apa tadi? Gimana maksudnya? Coba ulangi kembali tadi. Maksudnya tuh Pak, bagaimana kepala sekolah jika ada guru yang pergi melamar tapi bukan ini keluarga dan ditolak? Kan sebenarnya ini pertanyaan berarti tidak ada masalah multikultural di situ itu. Ya Pak, tidak ada masalah. Tidak ada Pak. Kan urusannya kepala sekolah, kalau memang dia terima karena keluarga berarti tidak ada masalah itu. Kalau persoalan begini ya, oke, kalau persoalannya begini, kalau seumpama sekolah lagi membuka misalnya buka untuk lowongan untuk jadi guru misalnya dibukalah sebuah lowongan guru di SMA Negeri 1 Kupang. Terus yang mendaftar itu tiga yang akan diterima ya. Sedangkan yang mendaftar itu ada misalnya 10 ya. Nah, nanti gurunya itu hanya menerima orang-orang yang misalnya satu agama dengan kepala sekolahnya, atau satu suku, atau ada hubungan keluarga. Maka yang lainnya itu, padahal ada 2 orang itu yang sangat memenuhi syarat untuk diterima, bahkan lebih bagus kompetensinya, tidak diterima karena berbeda agama dengan kepala sekolah atau tidak ada hubungan keluarga. Baru itu yang ada di situ permasalahan multikultural, ada namanya rasis ya. Itu namanya rasisme ya. Itu. Jadi kalau yang disampaikan tadi Padel Jainangga itu tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan rasisme dan lain-lainnya. Itu malah tidak ada persoalan di situ. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Bercukup ya? Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukup sampai ini jam 9. Oke, kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Ini di minggu depan gitu. Mungkin bisa jadi saya perpadat di minggu-minggu ini, kita sesuaikan saja dengan waktu ya. Oke, cukup sampai di sini. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.